والمستحيل ديد وكل واجبي ففاذ بخمسين بحكم واجبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini. Amin. Al-hadithu as-sabi'u wal ishruna. Al-hadithu adapun hadis as-sabi'u wal ishruna yang ke-27. Inna ad-dina, ini sabda Nabi. Inna ad-dina bada'a ghariban. Inna sesungguhnya ad-dina agama Islam ini bada'a ghariban. Bada'a ialah mulai muncul gitu ya. Apa ad-din ghariban, jadi hal ghariban sebagai hal yang aneh. Ghariban sebagai hal yang aneh. Wa yarji'u ghariban, wa yarji'u dan akan kembali apa ad-din ghariban, ya, ghariban sebagai hal yang aneh. Fatuba lil ghurabai, fatuba maka beruntunglah, lil ghurabai bagi orang-orang yang dianggap aneh. Alladzina yuslihuna ma afsadahun nas. Alladzina yakni orang-orang yuslihuna yang memperbaiki, siapa alladzina ma kepada sesuatu, afsadahu yang merusak, kepada ma annasu siapa orang banyak, min sunnati dari ajaranku, ya. Rawahu Tirmidzi, rawahu meriwayatkan kepada hadis At-Tirmidzi, siapa Imam Tirmidzi. Hadis ini menerangkan tentang agama Islam, ya, sebagai agama yang ya punya pemeluk, ya, bahwa agama Islam itu muncul, ya, mula-mula muncul sebagai agama yang asing, gitu ya. Islam dibawa oleh Nabi Muhammad, beliau berdakwah, ya, mula-mula sendirian, ya. Beliau menyeru kepada orang-orang terdekatnya, menyeru pada keluarga, kemudian keluarga dekat, keluarga jauh, ya, tetangga dan seterusnya. Itu umat Islam mula-mula sedikit, ya, jumlahnya sedikit. Tapi lama-kelamaan semakin banyak yang memeluk Islam dan semakin banyak yang mengajak pada agama Islam, ya. Nah, sampai akhirnya dalam catatan sejarah, ya,
bahwa umat Islam sejak munculnya sejak dakwah Nabi Muhammad ya, tidak sampai 100 tahun sampai ke Iberia, ke Spanyol, Eropa, dan paling timur sampai ke perbatasan Cina gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa tidak sampai 100 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, agama Islam sudah sampai kekuasaannya ya, kekuasaan umat Islam ya, sudah sampai ke bumi belahan barat sampai Samudra Atlantik, sampai bumi belahan timur ke perbatasan Cina. Itu baru kekuasaannya saja, negaranya saja, besarnya seperti itu. Belum dakwahnya. Dakwahnya itu menurut beberapa penelitian ya, yang mengungkap fakta sejarah bahwa agama Islam ini sudah sampai bahkan sudah sampai ke Amerika Latin gitu katanya ya. Sebelum Columbus katanya menemukan Amerika, sebelum Marco Polo gitu ya. Bahkan Islam sudah sampai ke Nusantara pada zaman sahabat Nabi gitu ya. Itu dalam keterangan, dalam penelitian itu seperti itu ya. Beda dengan sejarah yang versi penjajah Belanda yang mengatakan Islam masuk ke Nusantara baru ketika masa pertengahan ya, dibawa oleh pedagang Gujarat dan seterusnya. Jadi itu maknanya bahwa Islam muncul ya, agama Islam yang syariat Islam dan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad awal mula muncul sebagai sesuatu yang asing dan aneh, penganutnya sedikit, tapi lama-lama kemudian menjadi banyak. Dan ya menurut hadis ini dalam syarah Imam Nawawi ketika mensyarahi Sahih Muslim gitu ya, bahwa menurut zahir hadis ini terkait jumlah gitu ya, bahwa Islam mula-mula jumlah penganutnya sedikit, kemudian menjadi semakin banyak, sekarang sudah miliaran penganut Islam, tapi lama-lama Islam akan semakin sedikit penganutnya gitu ya. Dan dalam hadis lain diriwayatkan innal imana la ya'ruzu ilal madinati kama ta'ruzul hayyatu ila juhriha, bahwa ajaran keimanan itu akan surut kembali ke kota Madinah sebagaimana ular surut dan kembali ke lubangnya gitu ya. Bahkan dalam hadis lain tentang terjadinya kiamat itu diterangkan bahwa satu saat nanti umat Islam akan punah dari muka bumi ini. Ya, punah karena Allah mengutus angin ya. Angin dari arah Yaman gitu ya. Yang mana angin itu membuat seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini semuanya mati gitu ya. Sehingga kemudian setelah semua umat Islam mati karena angin yang dikirim oleh Allah ya, maka yang tersisa di muka bumi ini hanya
orang-orang kafir. Nah, kemudian dalam hadis itu dalam hadis juga diterangkan bahwa ketika ya sudah tidak ada orang muslim sama sekali, maka ada orang yang berjalan menuju Ka'bah di Mekah untuk mencongkel batunya Ka'bah ya sampai habis gitu ya. Nah itu jadi Islam bermula dari sedikit ya, bermula dari tidak ada pemeluknya, kemudian dibawa oleh Nabi Muhammad ya. Kemudian pemeluknya sedikit, tambah banyak, kemudian miliaran, kemudian pada akhirnya akan sedikit lagi dan akhirnya punah gitu ya. Tapi punahnya umat Islam itu terjadi pada saat-saat menjelang terjadinya kiamat besar gitu ya. Tapi bukan berarti agama Islam itu kalah gitu ya. Justru Al-Quran menyatakan bahwa Islam itu pasti menang gitu ya. Dalam surat At-Taubah ayat 33 ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, liyudhhirahu 'alad dini kullih, agar liyudhhirahu 'alad dini kullih, agar Allah mengunggulkan agamanya di atas semua agama, walau karihal musyrikun. Jadi itu sudah ketetapan Allah bahwa agamanya Allah akan menang atas semua agama lain yang sesat gitu ya. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik tidak suka. Ya dalam sejarah silahkan baca sejarah peradaban Islam itu ya, yang ditulis oleh para sejarawan Islam, termasuk yang ditulis oleh sejarawan non muslim sekalipun, mengakui bahwa umat Islam itu dulu pernah berada pada masa jayanya ya. Berabad-abad umat Islam itu mengalami masa kejayaan. Jadi kurang lebih 13 abad ya. 13 abad umat Islam itu menguasai dunia gitu ya. Menguasai dunia sebelum akhirnya merosot gitu ya. Dan dalam hadis juga diterangkan bahwa sebelum kiamat terjadi, umat Islam pasti akan mengalami kemenangan ya. Kemenangan sekali lagi, umat Islam akan berkuasa di muka bumi gitu ya. Jadi sehingga ada ibarah yang mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak mungkin ditinggi gitu ya. Islam itu unggul dan tidak mungkin diungguli gitu ya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih gitu ya. Dan ada dalam hadis lain menyatakan bahwa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi ila yaumil qiyamah. Jadi Rasulullah bersabda, akan selalu ada sekelompok umatku, kata Rasulullah, sabda Rasulullah ya, akan selalu ada sekelompok umatku yang menonjol memperjuangkan kebenaran sampai hari kiamat berarti ya. Jadi Islam tidak akan pernah padam, tidak akan pernah lenyap ya, apalagi lenyap ya. Islam tidak akan pernah padam, akan selalu ada pejuang-pejuang Islam. Bahkan dalam keadaan terburuk pun ya, pejuang-pejuang Islam itu akan nampak menonjol perjuangannya ya, sampai Islam menang gitu ya, sampai hari kiamat gitu ya. Nah, kemudian terkait hadis ini, tuba lil ghuraba gitu ya. Ketika Islam itu suatu saat menjadi hal yang asing ya, fatuba lil ghuraba, maka ya kalau saya memaknai tuba itu beruntunglah gitu ya, beruntung gitu ya, lil ghuraba, bagi orang-orang yang asing ya. Ya tuba itu
ya kalau apa ahli para ulama ya berbeda-beda dalam memaknai tuba itu ya. Ada yang memaknai apa dalam Al-Quran itu tuba lahum husna ma'ab gitu ya. Kalau menurut Ibnu Abbas tuba itu maknanya farahun wa qurratu ainin, kegembiraan dan ketenangan gitu ya. Kegembiraan dan ketenangan. Wa qala Ikrimah ni'ma lahum gitu ya. Wa qala ad-dhahhak hibtatun lahum wa qala qadada husna lahum, jadi kebaikan. Ada yang maknanya tuba dengan sebagai kebaikan ya. Wa qala Ibnu Ajlan dawamul khair, ada yang mengatakan tuba itu maknanya dawamul khair, berlanggengnya kebaikan. Wa qila al-jannah, ada yang maknanya tuba itu surga dan seterusnya ya. Jadi tentang makna tuba ini macam-macam ya, penafsiran ulama ya, tapi Sayyidina Ibnu Abbas ya, Abdullah bin Abbas memaknai tuba itu farahun wa qurratu ainin, gembira dan ketenangan gitu ya. Ya barangkali tidak salah kalau saya maknai beruntung ya, beruntung, tuba beruntung gitu ya, karena menggabungkan makna-makna tadi. Tuba fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang apa asing. Artinya orang yang istiqomah menjalankan ajaran Islam ya, dan dia dengan begitu terasing dari kebanyakan orang ya. Di saat banyak orang tidak mengamalkan ajaran Islam, hanya KTP-nya saja Islam, nah, ternyata ada orang yang mau mengamalkan ajaran Islam. Nah itu walaupun dia terasing ya, terasing beda dengan kebanyakan orang, nah, dia beruntung gitu ya. Di saat banyak orang mengabaikan sunnah Rasulullah, nah ternyata ada orang yang masih istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah ya. Sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, dalam beribadah, dalam bermuamalah dan seterusnya ya. Di saat banyak orang sudah mengabaikan sunnah Rasulullah itu walaupun dia terasing dan dipandang aneh, tapi dialah orang yang beruntung, orang yang beruntung karena berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan berpegang teguh kepada ajaran Islam gitu ya. Di fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadahun nas min sunnati, lah ini ya. Beruntunglah orang-orang yang terasing ya, atau orang-orang yang dianggap aneh ya. Ini orang-orang yang menjaga sunnah Nabi, menjaga sunnah Nabi. Di saat banyak orang meninggalkan dan melanggar sunnah Nabi, dia tetap menjaga sunnah Nabi lah itu. Jadi walaupun dia terasing ya, tidak sama dengan kebanyakan orang, justru itulah yang baik, justru itulah yang beruntung gitu ya. Seorang Syekhul Azhar ya, Syekh Yusuf Al-Qadawi gitu ya. Beliau memberi penjelasan tentang hadis ini bahwa gurbah atau asing itu ya. Jadi berbahagialah orang yang asing kan gitu ya. Ghuraba, orang asing. Jadi gurbah itu ada dua macam ya. Jadi keterasingan itu ada dua macam. Yang pertama terasing fisiknya atau badannya. Yang kedua terasing pikirannya, ya, pemikirannya. Ya. Nah maka yang terasing yang sebenarnya adalah terasing secara pemikiran ya, terasing secara pemikiran ya, karena bisa saja ada seorang muslim misalkan ya, hidup di negeri orang, misalkan di Eropa yang notabene mayoritas non muslim ya, tapi sampai sekarang semakin banyak mualafnya gitu ya.
ya tetap mayoritas non muslim ya. Jadi ada orang muslim hidup di Eropa yang notabene mayoritas non muslim ya. Nah dia bisa saja dia di sana hidup bersama sesama orang Indonesianya ya. Jadi orang Islam, orang Muslim Indonesia hidup di Eropa bisa saja hidup dengan sesama Indonesianya. Jadi dia tidak merasa asing gitu ya. Jadi secara fisik dia tidak merasa asing karena kumpul dengan sesama bangsa Indonesianya. Tapi karena yang Muslim sedikit ya, maka itulah yang disebut dengan urbah fikriyah, keterasingan secara pemikiran ya. Dia badannya tidak terasing karena kumpul dengan sesama Indonesianya di Eropa sana, tapi secara pemikiran dia itu terasing. Kenapa? Karena misalkan ya, karena di lingkungannya ternyata hanya dia hanya dia dan beberapa temannya yang muslim, misalkan yang lainnya non muslim lah, itu namanya gurbah, terasing gitu ya. Atau bisa saja dia kumpul dengan sesama muslim ya di sana di Eropa atau di Amerika misalkan ya, tercatat banyak muslimnya, tapi yang mengamalkan ajaran Islam hanya segelintir orang, sementara yang lain hanya KTP-nya saja muslim misalkan. KTP-nya saja muslim tapi ternyata minum minuman keras, bergaul bebas laki perempuan misalkan. Ya intinya tidak mengamalkan ajaran Islam. Lah itu juga urbah juga, itu terasing juga itu. Nah biasanya orang yang terasing itu dia akan merasa resah gitu ya, gelisah ya, karena dia terasing, tidak sama dengan lingkungan sekitarnya gitu ya. Nah tapi di sini Rasulullah justru menguatkan orang yang secara pemikiran terasing ya, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang terasing, yakni orang yang mau berpegang teguh kepada sunnah Nabi di saat orang lain sudah mengabaikannya gitu ya. Dan ini bisa terjadi dimanapun dan kapanpun gitu ya, termasuk di pesantren juga tidak mustahil gitu ya, tidak mustahil. Di pesantren di satu gang misalkan ya, ternyata ya walaupun pesantren itu notabene Islam muslim ya, tapi ternyata penghuni satu gang itu nakal-nakal misalkan ya, nakal-nakal. Cuma ada beberapa santri yang akhlaknya baik, maka itu ya termasuk terasing juga itu. Jadi santri yang soleh, santri yang baik akhlaknya terasing di tengah-tengah kebanyakan teman-temannya yang akhlaknya tidak baik gitu ya. Ya pesantren itu dulu disebut sebagai pabrik ya, punya fungsi pabrik. Pesantren pabriknya orang alim, mencetak ahli ilmu gitu ya, mencetak ahli agama. Tapi rupa-rupanya pesantren juga bukan hanya berfungsi pabrik, tapi juga berfungsi bengkel gitu ya. Jadi bengkel itu kan memperbaiki kendaraan rusak untuk diperbaiki. Jadi sepertinya ya ada anak-anak yang masuk pesantren dia ya untuk diperbaiki gitu ya. Datang dari rumah akhlaknya tidak baik, datang ke pesantren untuk memperbaiki akhlak gitu ya. Jadi kalau ada santri nakal di pesantren ya harap maklum, karena memang pesantren itu ya bukan hanya berfungsi menjadi pabrik mencetak ahli agama, tapi juga bengkel untuk memperbaiki santri yang akhlaknya rusak gitu ya, atau akhlaknya masih kurang baik gitu ya. Kalau kita memahami hadis ini, maka kita ya seharusnya berbesar hati ya, jika satu saat atau di sebuah tempat ternyata kita bertahan untuk berpegang teguh pada ajaran Islam,
bertahan untuk berpegang teguh pada sunnah Nabi, ternyata di sekitar kita, ya kebanyakan orang di sekitar kita ternyata mengabaikan. Itu kita tidak perlu berkecil hati ya. Tubaril ghuraba, beruntunglah orang-orang yang terasing dengan kebaikannya di tengah-tengah mayoritas orang yang tidak baik gitu ya. Nah, jika dikaitkan dengan Nahdlatul Ulama, maka ya NU seharusnya teguh dengan prinsip gitu ya. Tidak terombang-ambing dalam arus pergaulan ya nasional atau global gitu ya. Jadi NU harus teguh dengan prinsipnya, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Dengan tawasudnya, dengan i'tidalnya, dengan tawazunnya gitu ya. Ya, atau moderat ya gitu ya. Teguh dengan prinsip tawasud Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun di satu waktu misalkan ya tren yang ada di regional atau nasional atau global trennya ekstrim misalkan ya, entah itu ekstrim kanan atau ekstrim kiri gitu ya. Jadi ini istilah ilmu sosial gitu ya. Kalau ekstrim kanan itu cenderung berlebih-lebihan dalam hal mengamalkan agama, kalau ekstrim kiri itu cenderung berlebih-lebihan dalam meninggalkan agama, kebalikannya gitu ya. Nah, NU itu tawasud di tengah-tengah ya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, baik dalam mengamalkan agama maupun dalam ya menjaga hubungan sosial gitu ya. Menjaga sinkron dengan menjaga agar dinamis sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Al-haditsu tsaminu wal 'ishrun. Al-haditsu adapun hadis as-tsaminu wal 'ishruna yang ke-28, man raghiba an sunnati falaysa minni. Man adapun barang siapa raghiba ialah enggan siapa man an sunnati dari ajaranku, falaysa minni. Falaysa maka tidak ada siapa man minni ialah termasuk golonganku ya. Rawahu Muslimun, rawahu meriwayatkanhu kepada hadis Muslimun siapa? Imam Muslim. Imam Nawawi dalam menafsirkan hadis ini dalam syarahnya pada Sahih Muslim. Jadi faman raghiba an sunnati falaysa minni. Famaknahu man raghiba anha i'radan anha ghairu mu'taqidin ala ma hiya. Jadi yang dimaksud dengan enggan dari sunnah Nabi itu adalah man raghiba anha i'radan anha. Orang yang enggan dari sunnah Nabi karena i'radan anha, karena berpaling ya, hendak berpaling dari sunnah. Ghairu mu'taqidin ala ma hiya, dan dia tidak menyikapi sunnah itu sebagaimana mestinya gitu ya. Tidak menyikapi sunnah sebagaimana mestinya. Jadi misalkan ya, Rasulullah menganjurkan untuk menikah ya, bagi pemuda yang memang sudah mampu menikah ya, dianjurkan untuk menikah gitu ya. Nah, maka ya menikah itu adalah sunnah Nabi gitu ya. Maka jika ada orang yang menentang pernikahan misalkan ya, ada orang menentang pernikahan, menganjurkan agar menjomblo misalkan ya, menganjurkan untuk hidup membujang misalkan ya, seperti halnya para pendeta di Kristen itu selibater gitu ya, selibat gitu ya. Jadi tidak kawin karena ingin mensucikan diri katanya. Nah, kalau sampai seperti itu ya maka tidak termasuk golongannya Rasulullah, naudzubillah ya, naudzubillah. Tapi kalau ada orang yang
tidak kawin karena ya merasa tidak mampu dan merasa lebih memilih khusyuk beribadah, khusyuk mencari ilmu misalkan. Nah, itu bukan karena menentang, ya itu bukan termasuk ya yang dikatakan dalam hadis ini, man raghiba an sunnati falaysa minni, gitu ya. Nah, contoh lain misalkan puasa Senin Kemis, ya. Itu kan sunnah Nabi, dianjurkan oleh Nabi, gitu ya. Ya kalau ada orang yang tidak puasa Senin Kemis ya karena malas atau karena tidak kuat, ya silahkan saja, ya. Itu tidak masalah, gitu ya. Ya, cuma dia tidak dapat fadilah puasa Senin Kemis, gitu ya. Beda halnya dengan orang yang tidak puasa Senin Kemis karena menentang, menganggap puasa Senin Kemis itu misalkan kebiasaan buruk misalkan. Padahal jelas-jelas itu dianjurkan oleh Rasulullah, ya. Ya maka seperti ini yang raghiba an sunnati falaysa minni, ya. Enggan berpaling dari sunnah Nabi dan maka orang seperti ini tidak termasuk golongannya Nabi. Naudzubillahi min dzalik, ya. Jadi setidaknya jika ada amalan itu jelas-jelas sunnah Nabi, ya kita harus mengakui bahwa itu sunnah Nabi, ya. Perkara kita masih malas untuk mengamalkannya, ya itu lain soal itu. Jangan sampai kita menentang, gitu ya. Sesuatu yang jelas-jelas sunnah Nabi lalu kita tentang, gitu ya. Ya maka seharusnya warga NU, gitu ya. Warga NU seharusnya bersemangat, ya, untuk mengkaji sunnah-sunnah Nabi, ya. Dan biasanya warga NU ini langsung mengkaji nataijul istinbat. Jadi hasil pemikiran para ulama yang tertuang dalam kitab-kitabnya, ya kitab-kitab fikih atau kitab-kitab akhlak, yang itu semua merupakan kesimpulan atau penjelasan dari hadis Nabi. Jadi sudah matangnya, gitu ya, bukan masih mentahan, gitu ya. Beda dengan kelompok lain yang kadang-kadang mengkaji sendiri hadis Nabi, ya, mengkaji sendiri Quran dan hadis, gitu ya, dengan usul fikihnya, gitu ya, atau mungkin mentarjih, gitu ya, mentarjih di antara pendapat yang ada. Jadi setidaknya warga NU, ya, sesuai tradisinya berusaha memahami ajaran Islam dan sunnah Nabi dari kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang sanadnya sudah jelas tersambung itu, gitu ya, dari gurunya dari generasi ke generasi sampai kepada musannif, sampai kepada sahabat, ya, terutama yang bermadhab Syafi'i, ya. Bahwa Ki Hasyim Asy'ari itu seorang alim allamah yang sanad keilmuannya jelas, gitu ya. Ya maka ya konsisten dengan itu, ya. Jadi Nahdien konsisten, jadi istiqomah mengkaji ajaran Islam, ya, Quran hadis dari kitab-kitab para ulama salafus saleh, gitu ya. Meskipun kelompok lain itu ya beda dengan NU, mereka ya ada yang mentarjih, ada yang berusaha pakai usul fikih sendiri, gitu ya. Nah, jadi orang NU itu kan ikhtiyat, gitu ya, berusaha hati-hati bahwa ajaran agama ini harus meyakinkan, tidak boleh meragukan, kan begitu. Ya lebih-lebih ajaran yang dibawa oleh para guru yang sanadnya jelas, kan begitu. Jadi tidak meragukan. Kalau dalam NU itu begitu, ya. Di pesantren-pesantren juga begitu, ya. Pesantren di bawah Nahdlatul Ulama itu juga begitu. Jadi memperhatikan sanad keilmuan, gitu ya. Maka Nahdien, ya, umat Nahdlatul Ulama itu memahami ajaran Islam, memahami sunnah Nabi, ya, dari kitab-kitabnya para ulama itu, ya, bukan dari
mentahannya, bukan dari langsung ayatnya, bukan langsung kepada hadisnya gitu ya. Karena pengetahuan kita itu terbatas ya, sedikit ya, jauh dibanding ulama-ulama yang ilmunya sudah mendalam gitu ya. Khawatir kalau kita mengkaji langsung ayat dan hadis tanpa bantuan keterangan para ulama salafus saleh ya, kita akan salah paham gitu ya. Sehingga dari kajian kitab-kitab itu kita bisa memahami hukum-hukum ya dalam ajaran Islam itu ya, baik yang terkait dengan yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, bahkan yang haram, itu kita mengerti dari penjelasan para ulama, bukan menyimpulkan sendiri gitu ya. Ya setidaknya ya bagi santri ya, ya ngaji kitab yang dikaji di pesantren, baik itu fikih maupun akhlak tasawuf, tafsir, hadis gitu ya. Sehingga dengan begitu diharapkan para santri itu akan tahu apa pokok-pokok ajaran Islam ya, dan pokok-pokok sunnah Nabi ya. Sehingga jangan sampai ada santri yang mengingkari inti ajaran Islam atau mengingkari apa pokok-pokok sunnah Nabi gitu ya. Nah, perkara ada hal-hal yang detail ya, yang tidak semua orang tahu ya, karena memerlukan kajian yang teliti dan cermat lah, itu ya itu semestinya dikaji dan dipelajari oleh santri jurusan kitab ya, santri yang menekuni tafaqquh fiddin ya. Al-haditsu tasi'u wal 'ishruna, wallahu a'lam ya. Ya cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.